Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara memulai bisnis online bagi yang gaptek. Kenapa saya membahas materi ini? Karena pada kenyataannya banyak orang yang saya bina ingin bisnis online katanya, tapi dia selalu beralasan kalau dia itu gaptek. Lalu bagaimana caranya jika kita gaptek tapi kita ingin memulai bisnis online? Nah, jika Anda berkata saya gaptek, maka saya akan menjawab ya sama, saya juga gaptek. Mungkin saya bisa untuk berbagai hal, tapi saya gaptek untuk berbagai hal yang lainnya. Ya, jadi ya gaptek itu hal yang wajar. Semua orang itu ada gapteknya, termasuk saya. Bahkan dalam bidang bisnis internet, saya juga sama. Saya pernah gaptek. Ya dulu, ya bahkan saya sempat tidak tahu apa itu namanya blog. Saya sempat tidak bisa bagaimana cara menggunakan HP Android. Artinya saya juga pernah gaptek. Dan sampai sekarang saya juga masih gaptek untuk hal yang lain. Kalau bicara pemrograman misalnya ya, bagaimana cara membuat website dengan menggunakan pemrograman PHP, saya masih termasuk gaptek. Meskipun bisa, tapi saya belum benar-benar jago. Oke, jadi gaptek itu hal yang wajar, tidak perlu Anda takutkan, tidak perlu dipermasalahkan. Oke, pada kenyataannya yang namanya bisnis online itu adalah gabungan antara bisnis dan teknologi online. Ya mau tidak mau, Anda harus bisa teknologi online. Kabar baiknya, Anda tidak harus bisa teknologi yang canggih. Tidak. Cukup teknologi standar yang biasa kita lakukan sehari-hari, maka Anda sudah bisa bisnis online. Ya, jadi simpel, jangan khawatir. Sistem sukses itu ada 3. Yang pertama kemauan, kemudian pengetahuan, ya tahu. Sengaja saya tulis tahu ya, bukan tahu, nanti disangka itu temannya tempe. Kemudian kemampuan, yaitu berkaitan dengan skill. Nah, di antara 3 ini yang paling utama itu adalah kemauan. Yang penting Anda mau dulu. Anda mau nggak bisnis online? Nggak peduli sekarang Anda gaptek, nggak peduli sekarang Anda tidak tahu. Yang penting Anda mau nggak? Serius nggak? Kalau Anda sekarang sudah memiliki kemauan yang kuat, insya Allah yang lainnya tidak masalah. Jika Anda memiliki kemauan yang kuat, maka otomatis Anda akan mencari tahu. Anda akan belajar. Jika Anda membuka video ini, kemudian menonton sampai tamat, artinya kemauan Anda cukup kuat. Setidaknya Anda mencari tahu melalui video ini. Tapi kalau Anda baru buka, kemudian Anda tutup, tidak menonton video ini sampai selesai, ya kemauan Anda masih lemah. Bagaimana Anda bisa tahu dan bagaimana Anda nanti bisa mampu? Setelah Anda mencari tahu bagaimana cara menjalankan bisnis online, kemudian Anda akan belajar agar Anda mampu menjalankan bisnis online tersebut. Ya, kalau Anda pernah menonton video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagian ini ya. Jadi nggak masalah Anda nol ya. Nol itu termasuk gaptek, termasuk Anda tidak punya modal, tidak punya produk dan sebagainya. Kemudian Anda pahami dulu big picture-nya, mindset-nya, bisnisnya, framework-nya. Kemudian Anda cukup punya bisnis skill yang basic. Kemudian Anda cobalah dengan kemampuan yang basic tersebut, Anda mulai coba. Baru nanti bagian optimisasi. Itu next step. Yang penting sekarang basic skill dulu dan lakukan bisnis online dengan basic skill dulu. Anda jangan khawatir meskipun dengan basic skill, kemudian Anda mencoba, ya mulailah dengan semampu Anda, artinya ya start small itu dengan semampu Anda, itu sudah mulai menghasilkan. Nah, kalau hasil Anda ingin lebih stabil, barulah Anda melakukan optimisasi. Ini sudah dibahas ya pada video sebelumnya, silahkan nanti Anda tonton. Oke. Nah, tadi saya menyinggung tentang framework. Bagaimana sih framework bisnis online tersebut? Sebenarnya banyak ya, framework itu banyak. Dan Anda juga bisa menyusun framework Anda sendiri. Ya, saya tampilkan di sini framework yang sederhana dulu. Bagaimana sih cara menjalankan bisnis online tersebut? Kerangka kerjanya seperti apa? Ya, seperti ini, simple. Kunci yang pertama adalah komunikasi. Jika Anda sudah bisa komunikasi, Anda sudah mulai bisa menjalankan bisnis online. Kalau di bisnis online, maka komunikasinya secara online. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada email, itu adalah cara-cara komunikasi. Oke ya, silahkan Anda belajar bagaimana cara komunikasi, baik dari segi konten maupun dari segi teknologinya. Teknologi komunikasi, saya yakin Anda bisa. Misalnya Anda sudah menggunakan WhatsApp, ya itu sudah tidak gagap lagi kan? Anda tidak gaptek berkaitan dengan WA. Setidaknya Anda bisa menggunakan, bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah presentasi online. Presentasi itu artinya tampil. Kalau Anda menjual produk ya harus tampil secara online. Kalau tidak tampil secara online, bagaimana orang mau membeli produk Anda? Ya, sesimpel itu. Yang penting Anda bisa menampilkan produk Anda atau jasa Anda. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana caranya supaya presentasi Anda itu dilihat oleh pengunjung. Percuma
Anda menampilkan produk Anda atau jasa Anda, tapi tidak ada pengunjung yang melihat presentasi Anda. Ya bagaimana ada orang yang akan membeli? Ini mindset ya. Kita bahas, tadi kita sudah bahas framework, kita bahas mindset. Sebenarnya mindset itu banyak ya. Di ebook saya, ebook gratis saya ya, Smart Start Memulai Bisnis Online, saya membahas di sana ada 15 mindset, dan itu pun belum semua. Nah, di sini ada beberapa mindset penting, ada 3 ya. Nah, saya bahas mindset yang salahnya. Nah, nanti Anda miliki mindset ya kebalikan dari ini yang benar. Yang pertama, banyak orang yang menganggap kalau bisnis online itu adalah bisnis cepat kaya. Tidak ya, tidak, sama sekali tidak. Ada orang yang cepat kaya, memang ada, dan itu sebenarnya orang cepat kaya tidak selalu bisnis online. Bisnis offline juga banyak yang cepat kaya. Ya, jadi cepat atau lambatnya itu bukan karena online atau offline-nya, tapi bagaimana kecepatan Anda menjalankan bisnis itu sendiri. Bagaimana Anda bisa meleverage aset-aset yang sudah ada. Pada intinya, kalau Anda ingin mendapatkan uang banyak, ya Anda harus menjual produk yang banyak. Jika Anda ingin menjual produk yang banyak, Anda harus mendatangkan calon pembeli atau pengunjung yang banyak. Dan itu butuh proses, butuh waktu. Bagi Anda yang masih gaptek, dan itu mungkin akan membutuhkan proses, bahkan Anda harus belajar dulu. Kemudian mindset salah yang kedua adalah menganggap bahwa pembeli akan datang sendiri. Banyak orang yang sudah membuat presentasi. Ya, contohnya Anda membuat website, membuat blog misalnya, atau membuat toko online. Ini banyak nih, banyak kejadiannya. Udah membuat ya sudah dibiarkan. Dia menganggap bahwa pembelinya akan datang sendiri. Ya tidak seperti itu. Ya Anda harus berusaha. Atau jika Anda menggunakan sosial media, misalnya Anda posting di profil Anda ya. Anda posting jualan di profil Anda, tidak serta-merta orang itu akan langsung mengunjungi profil Anda. Ya harus ada usaha. Bagaimana caranya supaya orang lain mendatangi profil Anda? Ya, saya sudah membuat video ya di channel ini juga tentang pemasaran di sosial media yang baru. Silahkan Anda lihat ya, cari di channel ini. Jadi pembeli itu tidak datang sendiri, harus Anda usahakan datang. Kemudian mindset salah yang ketiga adalah gagal dianggap sesuatu yang final, yang sudah selesai. Kalau gagal ya udah selesai. Ya tidak seperti itu. Yang saya tahu, termasuk pengalaman saya sendiri, untuk mencapai penghasilan yang bagus, untuk orang sukses lah, dianggap sukses di bisnis online, pasti ya, pasti. Ini berdasarkan pengalaman ya. Dia pernah mengalami berbagai kegagalan demi kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah sesuatu yang wajar dalam bisnis apapun, bukan hanya bisnis online. Ya mungkin Anda memilih produk, Anda jual, produknya tidak laku, padahal Anda sudah capek, padahal Anda sudah mengeluarkan uang misalnya. Banyak orang yang setelah itu menyerah, ya berhenti, saya tidak bakat, saya tidak bisa jualan online. Bisnis online itu tidak menghasilkan. Akhirnya dia berhenti. Padahal enggak. Banyak orang ya yang saya tahu nih, para pebisnis online itu, saat dia menjual produk dan produk itu gagal, ya dia cari produk yang lain. Atau bisa saja produknya sebenarnya bagus, produknya sudah terbukti laku, buktinya orang lain laku menjual produk ini. Lalu kenapa Anda enggak? Ya mungkin pembelinya masih kurang, cara menjual Anda masih kurang. Nanti kita akan belajar prinsip bisnis online, bagaimana caranya supaya berhasil. Oke, jadi Anda harus paham juga yang namanya prinsip bisnis online. Nah, seperti ini. Yang pertama, jelas komunikasi yang baik itu penting. Kenapa? Ya namanya bisnis itu akan berhadapan dengan orang, dengan manusia, bukan dengan robot. Di balik email, di balik WA, di balik Instagram, di balik inbox, itu ada orang di sana. Jadi Anda harus berkomunikasi dengan baik sama mereka. Kalau ada yang menghubungi Anda, ya komunikasilah dengan baik. Ini penting. Kemudian prinsip yang kedua, pengunjung yang banyak. Oke, Anda sudah membuat sebuah presentasi, tapi tidak ada pengunjungnya, tidak ada yang melihat. Ya percuma, siapa yang mau membeli? Kalau pengunjungnya masih sedikit, tidak ada yang membeli, ya wajar. Kalau Anda lihat rumah makan di pinggir jalan yang ramai, itu karena lalu lintas orang di jalan tersebut ya banyak. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Dan yang mampir ke rumah makan itu paling puluhan, maksimal ya ratusan orang per hari. Dan itu hal yang wajar. Jadi hanya ada sekian orang dari sekian banyak orang yang melihat presentasi Anda akan membeli. Nah, jika Anda ingin mendapat pembeli yang banyak, maka pengunjungnya yang banyak. Ya, sesimpel ini. Oke? Jadi jangan naif Anda berharap pengunjungnya 3 orang semuanya membeli. Bahkan pengunjung 100 orang pun belum tentu ada yang membeli. Anda harus belajar bagaimana cara mendatangkan pengunjung yang banyak kalau Anda ingin sukses di bisnis online. Kemudian prinsip yang ketiga, presentasi yang menjual. Ya, Anda tidak serta-merta hanya menulis, misalnya, saya jual buku, so what? Jangan sampai tulisan Anda itu menimbulkan reaksi bagi orang itu, so what? Tapi presentasi Anda harus memunculkan reaksi orang itu ingin membeli. Artinya presentasi Anda harus menjual.
bagaimana menarik orang ingin membeli produk Anda atau jasa Anda. Anda membujuk, Anda tunjukkan manfaatnya, Anda tunjukkan kelebihannya, Anda tunjukkan perbedaannya, Anda tunjukkan bagaimana kalau tidak membeli produk Anda. Presentasi Anda harus dibuat sedemikian rupa supaya sangat-sangat menjual. Nah, jika 3 hal ini Anda miliki, insya Allah Anda sudah mulai akan menghasilkan. Sebenarnya tentu saja masih ada prinsip-prinsip yang lain, tapi untuk pemula pada awalnya pegang 3 prinsip ini, Anda akan mulai menghasilkan. Basic skill kembali ke prinsip tadi ya. Intinya ya Anda silahkan belajar komunikasi, baik secara teknologi, ya misalnya Anda belajar menggunakan WA kalau belum bisa. Anda belajar menggunakan email, dalam bisnis online email itu sangat penting. Juga Anda belajar komunikasi dasarnya, bahasanya, bagaimana cara bereaksi, kalau ada perdebatan bagaimana cara berargumen yang baik dan sebagainya. Silakan Anda belajar. Ini komunikasi dasar baik online maupun offline tetap diperlukan. Kemudian basic skill yang kedua adalah Anda mendatangkan pengunjung. Misalnya Anda jualan di profil Facebook Anda, bagaimana profil Facebook Anda itu banyak yang melihat. Ya caranya ada di video yang sudah saya buat di channel ini. Silakan Anda tonton. Kemudian bagaimana cara membuat presentasi online. Ini juga basic skill Anda. Bagaimana caranya membuat presentasi online? Ya, kita bahas pada slide berikutnya. Jadi presentasi online itu bentuknya macam-macam. Bisa berupa tulisan. Ya tulisan biasa. Anda nulis secara online misalnya 100 Facebook, ya itu sudah bisa menjadi sebuah presentasi. Anda juga bisa presentasi dengan menggunakan gambar. Ya silahkan Anda belajar membuat gambar. Itu mudah ya, membuat gambar untuk menjual produk itu sangat mudah. Semudah-mudahnya Anda gunakan HP, Anda jepret, Anda foto produk Anda upload, itu sudah presentasi. Lebih bagus jika diedit, ditambahkan tulisan misalnya, ditambahkan harga, ditambahkan benefit dan sebagainya. Itu pun mudah ya, ada aplikasi gratis yang bisa Anda gunakan di HP Anda. Di komputer atau laptop ya itu lebih banyak lagi. Anda juga bisa menggunakan presentasi dengan menggunakan video. Ya salah satu contohnya video yang sedang Anda tonton ya bisa. Atau bisa juga video ya hasil rekaman. Baik Anda sendiri yang direkam, Anda mempresentasikan ya, menjelaskan. Atau Anda sambil menjelaskan demo produk, Anda sambil menjelaskan manfaat atau fitur-fitur produk ya direkam bisa. Atau Anda juga bisa membuat presentasi secara audio, artinya hanya rekaman suara saja, kemudian Anda upload di podcast misalnya. Yang paling umum adalah tulisan, gambar, dan video, setidaknya itu di Indonesia. Kalau podcast di Indonesia masih jarang ya, meskipun sekarang sudah mulai bertumbuh. Ya silakan jika Anda mau belajar podcast juga boleh ya, ke depan podcast akan menjadi salah satu channel marketing online yang bisa Anda andalkan. Lalu di mana tempat presentasinya? Banyak sekali pilihannya secara online. Yang paling umum sekarang adalah sosial media. Ya baik itu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest dan sebagainya banyak. Termasuk TikTok. Jadi TikTok itu bukan hanya untuk berjoget-joget ria ya iseng-iseng, bisa dipakai untuk jualan, bisa. Kemudian yang kedua website. Website juga macam-macam. Ada yang disebut dengan landing page ya. LP itu singkatan dari landing page. Kalau Anda ingin belajar cara membuat landing page, Anda bisa klik linknya ada di deskripsi video ini. Kemudian Anda juga bisa membuat blog. Ada blog berbayar, ada blog gratisan. Misalnya Anda bisa membuat blog dengan menggunakan Blogspot, WordPress.com dan sebagainya. Dan Anda juga bisa membuat all shop atau toko online. Toko online pribadi maksudnya. Jika Anda misalnya ingin membuat all shop, kalau Anda belum bisa nih secara teknologi ya, misalnya cara install, cara setting dan sebagainya, ya sudah Anda manfaatkan aja orang lain yang bisa membuatkan bagi Anda. Anda mungkin mengeluarkan uang ya, antara 500.000 sampai 1 juta misalnya, untuk domain, hosting, dan jasa membuat. Ya itu nggak masalah, kalau sekiranya Anda terlalu lama, kalau mau belajar sendiri. Ya saya sendiri menyediakan jasa membuat landing page, membuat blog yang profesional, dan juga membuat toko online. Silakan hubungi saya jika Anda ingin membuatkan ya, supaya Anda tidak bingung masalah hal teknis. Ya tentu ada biayanya untuk domain, untuk hosting, dan untuk tim saya yang membuat website untuk Anda. Anda bisa menggunakan aplikasi chat. Ya Anda bisa menjelaskan produk ya, presentasi itu pada dasarnya menjelaskan. Itu bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Telegram dan sebagainya. Bedanya kalau Anda menggunakan aplikasi chat itu ya tidak online terus. Yang paling enak itu website, karena bisa online terus, bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau menggunakan aplikasi chat ya nanti setiap orang yang bertanya Anda kirimkan. Setiap orang yang bertanya Anda kirim. Kemudian yang keempat adalah marketplace. Ya misalnya Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Itu pun bisa kalau Anda menjual produk fisik ya. Silahkan Anda gunakan marketplace. Nah, dari keempat ini Anda tidak harus semuanya.
Ya silahkan, yang mampu dulu aja. Kalau Anda mampu misalnya di sosial media, ya sudah, manfaatkan saja sosial media untuk presentasi produk atau jasa Anda. Ya udah, sesimpel itu. Sosial media itu mudah cara menggunakannya, baik itu Facebook, IG maupun YouTube, itu sangat-sangat mudah. Kalau Anda ada anggaran, ya silahkan Anda buat website, itu lebih bagus ya sebagai home Anda, sebagai basis Anda. Silahkan mana saja yang mampu. Yang penting Anda harus punya minimal salah satu dari keempat ini untuk mempresentasikan produk Anda atau jasa Anda. Bagi Anda yang gaptek, yang pertama saya sarankan fokus. Jangan terlalu banyak yang dipelajari. Fokus satu-satu. Misalnya Anda mau belajar tadi ya untuk presentasi, ya udah kalau mau fokus sosial media, fokus dulu sosial media. Sosial media banyak pilihan kan, Anda fokus satu dulu. Misalnya Facebook, ya sudah, fokus Facebook sampai Anda nanti bisa mahir di Facebook sebelum Anda memikirkan yang lain dulu. Kemudian Anda belajar bagaimana sih cara menggunakan Facebook, bagaimana cara posting di Facebook, bagaimana cara setting Facebook. Kemudian Anda juga nanti belajar ya bagaimana cara mendatangkan orang ke presentasi Anda. Nah, setelah Anda belajar, ya Anda coba. Ya coba lakukan. Buat apa Anda belajar kalau tidak dipraktekkan? Silakan Anda coba. Kemudian Anda biasakan. Ya, kalau coba itu percobaan pertama sampai Anda bisa, sampai berhasil. Kemudian Anda biasakan. Setelah sekarang misalnya berhasil Anda membuat posting, ya besok posting lagi, dan selanjutnya. Sampai Anda terbiasa, nanti lama-lama Anda akan mahir. Ya, ini juga berlaku di sosial media yang lain, seperti di Instagram. Awal-awal masih bingung nih bagaimana cara posting di Instagram. Ya, Anda belajar, kemudian Anda coba, Anda biasakan. Lama-lama posting di Instagram itu menjadi hal yang mudah dan Anda sudah mahir. Ya, seperti ini. Sama, saya juga seperti ini. Ya, contoh bagaimana cara membuat video seperti yang sedang Anda tonton, ya sama. Awal-awal saya juga bingung. Tapi saya fokus, saya belajar, kemudian saya coba, kemudian saya biasakan, dan lama-lama ya saya menjadi cukup mahir juga membuat video seperti ini. Sekali lagi, jangan khawatir jika Anda gaptek. Ya silahkan Anda jalani prosesnya. Kadang mindset yang salah, ya banyak orang yang berpikir seperti ini. Dia tidak mau merubah dirinya menjadi orang yang tidak gaptek. Dia hanya mencari bisnis yang bisa dilakukan oleh yang gaptek. Ya, bisa saja. Tapi jika Anda hanya mencari bisnis-bisnis yang mudah, yang tidak menuntut Anda belajar, lalu kapan Anda akan menjadi bisa? Kalau misalnya ada bisnis yang mudah memulainya, mudah menjalankannya, maka akan banyak orang yang menjalankan bisnis tersebut. Kalau banyak sekali orang yang menjalankan bisnis tersebut, maka Anda tetap akan butuh keterampilan yang lebih tinggi untuk memenangkan persaingan. Ya, jadi pada dasarnya bisnis mudah itu ya tidak ada. Tetap nanti Anda harus belajar. Jadi jangan biarkan Anda terus-menerus dalam ketidakmampuan. Ya, belajarlah. Manusia diberikan akal, diberikan kemampuan untuk belajar, maka manfaatkan. Ada sebuah buku yang mengatakan sebenarnya tidak ada yang gaptek, yang ada adalah malas. Tapi saya tidak mau ya menyebutkan itu. Saya lebih suka kalau Anda gaptek karena Anda belum belajar saja. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Video ini bisa menjadikan Anda yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup sehingga Anda bisa meraih sukses di bisnis online. Saya senang jika Anda sukses. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda hubungi saya atau Anda silahkan tuliskan melalui komentar di bawah ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Anda akan menjadi bahan video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.